Menu buka puasa kali ini saya akan membuat gorengan, yaitu gehu dan ini tempe mendoan. Anakku lagi pengen tempe mendoan. Dan untuk isiannya aku mau pakai kol dan wortel. Sebenarnya wortelnya bisa diiris kayak korek gitu, cuman biar praktis aku pakai di gini aja dipotongnya. Karena untuk wortel ini agak keras, jadi duluan dimasukkan ke wajannya. Ini untuk mencampur aja, kasih air sedikit biar dia layu. Apinya kecil aja. Nah, sekarang kita pakai bawang putih sedikit. Karena ini juga sedikit, jadi sedikit aja yang dimasukkan. Kayaknya kalau untuk gehu, kalau tidak pedas itu kayaknya kurang gimana gitu ya. Makanya nanti aku mau kasih cabai rawit. Nah, ini kolnya aku potong diiris-iris aja. Begini, nggak tahu cukup apa enggak. Apinya dalam keadaan kecil. Kalau untuk sekali makan mungkin cukup ini. Ini kok apa? Karena lagi banyak seledri di rumah, aku mau kasih seledri sebanyak-banyaknya. Kebetulan anakku nggak suka bawang daun, padahal aku suka banget sama bawang daun, jadi aku menghindari masak dengan bawang daun supaya dia mau makan. Karena aku seneng banget sama bawang daun tuh, nggak tahu kenapa. Kalau bubur juga seneng banget sama bawang daun. Berhubung ini anakku nggak suka, jadi aku ngalah, nggak pakai bawang daun. Kita kasih bumbu. Ini terserah untuk rasanya, mau rasa ayam apa rasa sapi. Ini karena bumbunya ada rasa ayam yang tersedia. Nah, ini tujuannya agar layu aja sih. Nah, kita kasih garam secukupnya aja, seujung sendok teh. Kita aduk-aduk. Ini udah, ini agar agak layu aja sih. Nanti aku mau kasih cabai rawit. Ini untuk isian gehu. Sebenarnya gehu tuh toge dan tahu ya. Karena togenya tidak ada, jadi isinya kol sama wortel gitu. Ini kita masak menu seadanya di rumah. Kalau kol kan bisa dipakai untuk apapun ya, bisa untuk tongseng segala macam, jadi terus rada awet, tahan lama. Kalau toge cepat layunya. Matikan kompornya. Kita mau isi pedas. Ini ada cabai, kebetulan cabainya jenisnya cabai domba. Kalau untuk cabai yang hijaunya itu ada habis. Nah, kita pakai ini. Nah, ini cukup segini mungkin, hanya untuk isian, kurang lebih segini ya.
3 atau 4 biji gitu. Ini hanya untuk supaya selera pedas aja. Nah, kita potong-potong. Ini sebenarnya mau diisi tadi waktu matang, supaya matang juga apa-apa. Ini masih mentah juga apa-apa, nanti kan mau digoreng jadi isian gehu gitu. Ini semakin pedas kalau untuk gehu, isiannya itu akan semakin nikmat ya. Ini berhubung cabai rawit lagi mahal, jadi sedikit aja. Nah, ini kita aduk-aduk seperti ini. Ternyata masih ada airnya. Gehunya ini aku beli yang di pasar satu bijinya itu 300, karena isi 10 tuh harganya 3000. Kalau beli di pasar lebih murah. Beda kalau kita beli di Mang Sayur itu harganya bisa nyampe beda lah, bisa 2 kali lipatnya. Enaknya belanja sayur langsung di pasar itu gitu. Kita banyak pilihan dan harganya lebih murah. Nah, ini kita isi kurang lebih aja ini untuk buat sekali makan nanti. Ini gehunya yang agak gede. Kalau yang agak kecilnya kan itu biasanya di pasar itu 1500. Wow, ini gede banget. Nah, ini kita potong 2. Nah, ininya gini. Nah, kita coba isi cukup segini apa enggak. Kita sisihkan dulu. Saunya kita siapkan. Nah, ini kebetulan ada ayam goreng yang kemarin aku mau isiin biar lebih nikmat, rasanya lebih enak. Nah, gini. Kita akan campur. Nah, cukup, pada itunya juga sedikit. Kita aduk-aduk lagi. Kalau untuk isian gehu aslinya kan itu pakai toge, tapi kalau lagi di rumah seadanya di rumah. Kalau kita lihat yang jualan gehu kan isinya juga kadang nggak ada togenya, isinya ya apa namanya itu, engkol rata-rata. Tapi itu tergantung selera. Kalau mau yang asli langsung gehu toge gitu ya, isinya nggak apa-apa. Kadang anakku juga kadang nggak suka toge, jadi aku ganti pakai menu ini. Ini untuk gehu ini semakin pedas semakin enak ya, semakin nikmat gitu. Tapi kalau nggak mau pakai cabai rawit juga nggak masalah sebenarnya. Ini kembali ke selera. Sebenarnya anakku tadi minta dibikininya tempe mendoan, tapi kan sekalian tepungnya aku bikin, nanti sisanya untuk gehu. Di keluarga aku kan senangnya makanan tuh masih dalam keadaan masih panas gitu ya, jadi masak tuh sedikit-sedikit aja, sekalinya makan harita gitu, waktu itu aja gitu. Biasanya nggak suka makanan yang udah dingin. Asalnya aku yang gitu jadi nular ke anak-anak kayak gitu. Kita isi sampai penuh. Sekarang kita mau buat adonan untuk tempe mendoannya. Ini ada air, terigu. Aku bikin yang nggak diulek karena ketumbarnya juga habis. Ini ya merica, aku kasih merica. Ketumbar yang bijinya yang habis, kalau yang bubuk ada, makanya yang nggak diulek, yang praktis aja. Ini ketumbar.
Bagusnya kalau diulek pakai kunyit ya kalau untuk tempe mendoan. Kalau aku lihat orang bikin, jadi tergantung selera. Nah ini aku kasih penyedap, ini kurang kayaknya. Terus garam. Kalau untuk garam nanti dicobain lagi di lidahnya rasanya gimana. Setengahnya aja ya. Sendok makan saya. Sendok Nah, makan. iya. Nah ini untuk bahan-bahannya kita aduk-aduk dulu Sampai rata ya. Itu ada cabai, bawang merah. Untuk yang lainnya kita ada bawang putih, ini daun jeruk, kalau ada daun jeruk. Cabai. Ini sebenarnya harusnya pakai daun bawang ya, karena anakku nggak suka bawang daun, aku ganti dengan cabai hijau. Dan ini opsional, bawang merah boleh dipakai. Aslinya enaknya tuh kalau tempe mendoan kan banyak daun bawang ya, cuman karena dia nggak suka, jadi aku ini aja biar ada hijau-hijaunya gitu. Jadi ganti pakai cabai hijau keriting. Keriting itu dicincang. Dicincang. Bawang putih, Bawang merahnya, bawang merah dicincang juga. cincang juga. Sampai tipis-tipis gitu ya. Taruh, masukin ke ini. Nah ini kita goreng daun jeruknya kita bukan goreng, tipis, dipotong-potong setipis mungkin. Tadi Dilipat dulu sampai benar-benar ini. Nah ini untuk cabai keritingnya. Cabai keriting hijau pengganti daun bawang Ya. apa yang penting ada hijau-hijaunya Ya. Kalau di rumah masak biasanya seadanya gitu ya, seadanya bahan di rumah. Beda mungkin kalau kita dagang kan untuk jualan sengaja diadain gitu. Kalau di rumah biasanya masak itu seadanya bahan di rumah. Potong sampai semuanya kepotong. Kalau untuk tempe mendoan ada khusus tempenya yang kayak gini. Udah ada di pasar. Iya ada di pasar. Ini isinya 2. Harganya tuh berapa katanya? Satunya 1.000 apa 1.500 gitu. Isi 2. Lupa. Apa 1.000-an satunya. Itu isinya 2. Tapi kalaupun kita lagi pengen tempe goreng itu ala-ala mendoan, bisa kita tempe biasa aja, potong tipis-tipis. Atau enggak bisa buat sendiri. Tapi mungkin lebih enaknya ini, yang kayak gini. Yang satuan. Udah dipotong gitu ya. Nah kita masukkan, sudah beres, kita aduk-aduk ini jangan sampai menggerundul, ininya bawang putihnya harus sampai dipecek-pecek. Kita kasih terigu. Kalau untuk tempe mendoan terigu ya pakainya. Tapi kalau kita mau bikin tempe goreng, bukan tempe mendoan, biasanya ditambahin tepung beras biar agak keras gitu. Kalau ini aku maksudnya tempe mendoan, jadi nggak pakai tepung beras. Karena anakku mintanya tempe mendoan bilangnya. Nah, ini kira-kira aja airnya. Tadi mungkin kurang lebih 200 cc air, terigunya kurang lebih seonan lah. Diukur-ukur aja. Diukur. Karena kita kan kalau masak semakin lama itu akan semakin bisa sendiri. Kalau awalnya bagusnya emang di gram, di resep gitu ya. Tapi kalau udah terbiasa biasanya dikira-kira aja. Nah ini udah cukup untuk tempe mendoan. Ini tempe mendoan. Nah dikasih terigu kira-kira aja. Kira-kira aja. Nanti juga coba lagi nanti bisa. Ini yang paling harus ini tadi garam udah dikasih ya? Iya udah. Garam harus pas gitu ya. Nah ini kita akan coba ini, kita panaskan minyak secukupnya minyak. Kira-kira si tempenya ini
sampai kerendam. Kerendam. Karena biasanya kan kalau tempe mendoan digorengnya satu-satu. Nah ini untuk tempe mendoan seperti ini harganya 1.000 pas 500 saya lupa. Kayaknya 1.000. Nah ini satunya isi 2. Isi 2. Nah gini, jadi terpisah. Beda kalau tempe mendoan, jadi si yang putihnya itu hasil fermentasinya kebalut. Ya kalau tempe mendoan. Kalau tempe biasa kan enggak ya, yang luarnya doang. Nah gini. Diteriguin, cemplungin. Kita cobain dulu rasanya ini. Udah pas. Nah kita kira-kira, nah ini. Kalau tempe mendoan biasanya dimasaknya satu-satu ya. Tapi nggak sampai matang banget gitu. Cuman ya biasanya setengah matang. Nah, ini kita lihat nih cara mengukur minyak panas pangkanya. Diginiin tangan, kira-kiranya panas. Nah udah panas. Untuk mengukur temperatur. Nah udah panas, kita masukkan. Saya juga suka kayak gitu. Iya. Begini. Biasanya digorengnya satu-satu aja. Nah itu untuk sambalnya biasanya kecap pakai cabai rawit. Kalau untuk sambalnya. Jadi cabai rawit diiris-iris. Kayak untuk apa? Untuk sambal untuk ikan bakar atau ikan goreng. Dipakai kecap dan cabai rawit. Boleh ditambahin bawang merah. Tapi biasanya cuma kecap sama cabai rawit sih kalau nggak salah. Untuk apa ini namanya? Tempe mendoan. Gehunya mau digoreng nggak nak? Kalau gehu terserah. Tempe mendoan cuma 1 apa 2? Apa berapa? Mau 2 apa mau 1? 2. Kita goreng 2. Ini setengah matang aja, nggak sampai. Beda sama tempe goreng. Kalau tempe goreng kan sampai agak kuning ya, kecoklatan. Nah kalau untuk tempe mendoan kayak setengah matang gitu. Nah kita masukkan yang berikutnya. Nah, ini. Itu dari daun pisang ya? Itu dari daun pisang. Iya. Ciri khas tempe mendoan ini khas Jawa, makanan khas Jawa. Oh, khas Jawa. Dulu Bunda pertama kali tahu tempe mendoan di Jakarta, waktu kerja di Jakarta. Bunda kan di Jakarta 6 tahun kuliah kerja. Nah ini tahunya kita masukkan. Untuk siap-siap. Nah, nanti kita masukkan. Tahu yang tadi udah diisi. Kita masukkan. Kalau gehu itu khas apa? Gehu khas Sunda, toge tahu. Biasanya kalau khas Sunda itu dicampur-campur untuk kayak combro oncom di jero. Kalau gehu toge tahu gitu. Gehu toge tahu. Toge. Ambil piring buat kamu. Kita lanjut dengan goreng gehu. Ini kalau untuk gehu harusnya ditambahin dulu terigunya, tapi segini juga mungkin cukup. Masukin dulu 1. Kita makan. Karena lebih bagus kalau pakai penyaring yang ini untuk ngambil ininya. Yang lebih kecil-kecil. Nah gitu. cuman itu tanggung ngambilnya udah ini langsung aja. Nah ini gehunya kita masukkan. Itu sisa. Ya. Sisanya kita buat gehu. Atau enggak kalau terigunya nggak cukup. Jadi ini satu adonan ini bisa untuk gehu, bisa untuk tempe mendoan. Jadi ada 2 varian. Iya, ada 2. Jadi rasanya agak sama-sama gitu ya. Gimana rasanya, enak kan sayang? Enak. Yang terpenting dari masak itu kerasa garam. Itu dulu. Kalau kita udah bisa mengkomposisikan garamnya pas, itu udah bagus. Kalau bumbu-bumbu yang lain kan terkadang tergantung selera ya. Atau enggak kalau gorengan itu garam. Kalau gula ya yang pertama dirasa tuh garam. Harus kerasa garam, harus pas, nggak boleh kebanyakan. Terlalu sedikit juga jadi hanya hambar. Nah, ini kalau untuk goreng gehu itu beda sama tempe mendoan, kan asal aja, jangan sampai matang kalau tempe mendoan. Kalau untuk gehu dan tempe goreng
Biasanya itu sampai agak kecoklatan gitu. Aku gedein ininya, minyaknya, panasin. Ini udah matang. Kita matikan kompornya. Kita ambil. Kita saring dulu di penyaringan minyak. Tara, sudah jadi. Ada cabai. Ini untuk yang suka pedas bisa tambahin cabai rawit. Biasanya cabai rawit yang hijau, cuma adanya ini cabai rawit yang merah, cabai rawit domba. Nah ini 1 tepung bisa untuk 2 menu, yaitu tempe mendoan dan atau tempe goreng dan kehu. Dan untuk sambalnya biasanya ini pakai kecap. Jadi ini diiris-iris terus pakai kecap, itu akan lebih nikmat. Tapi tergantung selera, karena ini yang makan anakku, jadi terserah dia. Gimana rasanya sayang? Enak. Enak. Terima kasih sudah menonton channelnya Cetim Tim. Jangan lupa subscribe-nya, share ke media sosialmu, like, komen. Wassalamualaikum.